berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai kebenar konten, Mulyono Jilid 2 yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini, berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini ya, ini mulai melebar ya, narasi-narasi yang menyudutkan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau beliau itu hanyalah pencitraan dan sebagainya, ini semakin parah ya, semakin melebar ya. Maka dari itu KDM langsung meresponnya ya, dan juga ada beberapa tokoh yang meresponnya, khususnya dari Bosman Mardigu atau Mardigu Wowi. Kalian pasti tahu ya siapa itu Bosman Mardigu ya. Dan juga gimana komentar netizen ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, kita langsung aja ya menuju orang-orang yang nyinyir dan orang-orang yang membela KDM ya. Ada yang nyinyir, ada yang bela. Oke, let's go ya. Lanjut. Ini dengan sorry, bukan ini. Ini ada di video sebelumnya ya, yang Ono Surono lagunya ya. KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik. Tempo ini untuk, tempo. 2029. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala standby. itu. Betul, seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan sekarang ada 2 tim untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu Deddy itu juga sempat beberapa kali Tempo mengupload ya? video yang dia bawa sendiri. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari, memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya. Udah soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Ya. Narasinya KDM itu Kang Deddy Mulyadi itu disamakan dengan Pak Jokowi, tapi dalam hal yang negatif ya. Karena nyebutnya itu Mulyono kayak gitu ya. Maksudnya itu Mulyono itu memang nama serang yang nama bagus, cuman maksudnya gini. Kalian buat yang ngikuti dunia politik pasti ngerti lah ya. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu menyebutnya dengan sebutan Mulyono, dan itu disebutkan juga sekarang ke KDM. Ya, dan Tempo baru-baru ini selain merilis video, merilis juga majalahnya itu dengan ya sampul yang cukup kontroversial ya, yang intinya cukup menyudutkan KDM ya. Ini nggak tahu ya, Tempo nyinyir terus, tapi kalau kalian pengen tahu khusus, kita udah bahas ya tentang Tempo di video sebelumnya ya, kalian cari aja ya, ada itu konten kita yang khusus bahas tentang Tempo dengan segala kenyinyirannya ya pada KDM ya. Oke, lanjut aja ya. Dari Bosman Mardigu kita dengerin nih pencerahannya. Oh, belum. Ini dari netizen yang nyinyir lagi nih. Nih. Katanya dejavu katanya. Saya kok dejavu ya? Saya kok dejavu sama Aku dejavu. Kalian merasakan hal yang sama kak denganku? Dejavu ketika melihat ini. Dejavu. Kalian dejavu nggak? Yang merasa dejavu dengan saya sama merasakan dejavu? Komen ya. Dejavu. Ya, dikira keren mungkin ya dikiranya. Coba lihat yang komentar ya. Ini orang maunya apa sih? Orang-orang baik pasti banyak yang mencela, tapi kita suka lupa Allah bersama mereka. Ya seperti itu. Banyak yang komen pastinya yang mau jadi ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin dia juga nggak peduli juga. Ya udahlah, kita next saja. Lanjut. Nih Bosman.
Selamat pagi sobat. Pagi ini kita mendiskusikan antara Mulyono versus KDM, Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini adalah populerism versus transparansi. Maksudnya bagaimana? Saya bertanya pada sahabat semua, menurut Anda KDM dan Pak Mulyono itu populerism, ingin populer atau ingin jadi terkenal atau ingin menjual dirinya, atau ini adalah bagian dari langkah transparansi atau keterbukaan? Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerism. Tapi banyak sekali jurnalis atau kaum oposisi dari pemerintah sekarang yang menganggap enggak, KDM itu populerism, dia nanti kayak Mulyono gitu ya. Sementara penggemar Mulyono bilang enggak, Mulyono itu transparansi. Sekarang kita lihat aja deh fenomena KDM versus Mulyono. Jadi teman-teman lebih jujur menganalisanya. Menurut Anda siapa yang populerism, siapa yang transparansi atau keterbukaan? Ditunggu komennya. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mas Deu sendiri nggak berani berkomentar lebih jauh ya tentang beda sama. Memang kalau soal politik ini sensitif guys ya. Cuman memang nggak ada yang sama 100% seperti itu ya. Jadi contoh kalau KDM itu hal-hal sepele aja mungkin yang Mas Deu bisa komentari. Di dalam kontennya itu ada momen ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain. Nah itu ya. Jadi ya benar kata Bosman kalau menurut Mas Deu ya, dia bukan apa ya, kalau ngejar populernya mungkin kita lihat yang harmonis-harmonis saja tuh yang di kontennya ya kan. Contoh tuh debat sama Aura Cinta. Itu kalau ditampilkan kan ya gimana ya, itu bisa jadi nggak populer loh kayak gitu ya, perdebatan-perdebatan seperti itu. Malah Kang Deddy ini kalau menurut Mas Deu ada sisi kayak Pak Jokowinya, ada sisi kayak Pak Ahoknya. Berani debat gitu loh sama orang yang melanggar dan ditampilkan di publik ya, transparan ya. Berani negur yang ini yang salah, bongkar apa bangunan-bangunan di sungai. Ada perdebatan sana, ada orang demo ketemu langsung debat. Jadi kalau dibilang sama persis nggak sama ya sama Pak Jokowi kalau menurut Mas Deu ya. Tapi dari segi populernya sama-sama populer kan ya kan ya gitu. Cuman ada unsur Ahoknya tuh kayaknya. Ada unsur ngelabrak orangnya itu, aura labraknya kuat juga gitu loh maksudnya. Itu yang mungkin nggak sama mungkin ya gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Gimana dengan pendapat orang lain ya? Tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi yang kontra sebagai ya, gubernur. yang nyinyir lagi ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Misalnya saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib. Tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah bisa sambil baca komentar yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu di deliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif.
Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan, pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif, sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Udah kode ya, saya tangkap maksudnya Prof Karim ini, Bang Hendra Sam, Bang Nova adalah janganlah bermain dengan editan yang durasinya 1 jam misalnya begitu. Tapi realkan saja, nggak usah diedit-edit yang durasinya 5 tahun kan gitu kan. Ya kan? Live. Ya, oke lah terserah ya. Oke lanjut ya. Nanti banyak komen sebenarnya, cuman nantilah. KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Peneliti ini. Kalau KDM ini itu dia pendiri HMI Purwakarta dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi, dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi, dan berani tanda kutip berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD, rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel gitu kan. Jangan tanya saya lah gitu kan. Kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari KDM. Nah itu kelihatan berbeda style ya, walaupun sama-sama bagusnya ya, tapi memang beda, jadi nggak bisa disamakan kayak gitu ya. Ya mungkin sama kayak Pak Mardigu bilang tadi, satunya popularisme, satunya transparansi ya. Jadi sama sekali berbeda guys ya. Nah, oke lanjut. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Apalagi ini? Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan. Nyinyir ini ya. Seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah nggak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan,
bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Semoga netizen paham mana pemimpin yang baik dan profesional. Wah, ini dari Dr. Gregory Budiman ya. Jadi kalian yang belum tahu ya, jadi sumber videonya itu ada di kiri bawah ya, itu ada namanya. Tapi yang komen gimana nih? Anda yang banyak pencitraan, sekarang dokter tugasnya menyembuhkan orang sakit, bukan ngegibah. Malah jadi banyak yang menghujat kan, Dok. 11-12 sama abahnya, bisanya ngomong tok. Saya dokter dan tinggal di Bekasi, korban banjir. Alhamdulillah saya bangga dengan KDM walaupun baru 2 bulan sudah ada hasilnya. Mantap, Dokter Lisa Martatara ya. Kalian yang tinggal di Bekasi bisa mampir tuh di Dokter Lisa. Oke, lanjut aja lah. Masih ada yang nyinyir nggak? Masa Pak Deddy Mulyadi dibilang gubernur? Nah, ini lucu nih, lucu. Palingan yang ngomong ngonten juga, cuman kagak viral. Iya betul. Daripada punya gubernur ngejogrok doang, kayak patung penyu di Sukabumi. Kan mending punya gubernur turun ke lapangan. Kalau dapat bonus. Kan terbukti ngirit anggaran promosi sampai puluhan miliar. Ngapa sih pada julid amat? Kalau nggak mampu, bilang bos. Lagian yang dilakukan Kang Deddy udah sesuai sama core value berakhlak pada bagian adaptif. Kalau sekarang zamannya YouTube, masa masih kekeh pakai baliho? Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya udah kagak worth it. Masa pakai baliho? Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen sama share video ini. Seorang masih ada ternyata. Pejabat emang harus bisa adaptasi sama perkembangan zaman. Jangan dikit-dikit buang-buang anggaran. Cari cara terbaik, tetap efisiensi, tapi semua program tersampaikan ke masyarakat. Iya, mantap ya. Coba yang komen gimana? Saya sebagai warga Jabar bangga punya gubernur seperti Bapak Aing KDM. Untuk yang di luar Jabar yang senang dengan KDM, mari kita dukung KDM jadi presiden di 2029 nanti ya. Luar biasa KDM. Saya dari Sumatera, saya juga bangga sama pemimpin model Kang Deddy Mulyadi. Oke, mantap ya. Ini tadi lucu-lucuan tapi keren ya. Karena teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Ada yang ngomong pencitraan fakta lagi. Tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Tuduhan serius loh ini, Mbak. Didesain teman-teman. Emang bener KDM bayar buzzer untuk warga yang memberikan testimoni. Wah, seolah-olah pro kacau dengan nih mbaknya. Yang itu kebijakannya sayangnya tadi nggak nemu Mas Diu cari, mungkin belum lewat aja di FYP Mas Diu ya. Aja dengan kebijakan mbaknya ini siapa ya? Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil. Padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat.
Saya komiris ya, ketika masyarakat yang mencintai, bahkan mungkin mencintai pemimpinnya secara berlebihan dianggap buzzer. Padahal dia sendiri sadar, dalam dunia politik, dalam berdemokrasi, yang namanya pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan Anda juga jangan memakai standar ganda ketika yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap kebijakannya, bahkan mencintai pemimpinnya dituduh sebagai buzzer. Dan kalian-kalian yang menyerang bukan hanya soal kritikan, tapi sudah mencaci, menghina, menghujat pemimpin itu dianggap rakyat biasa. Tidak mau dituduh sebagai buzzer dengan dalil kami oposisi. Oposisi itu siapa sih yang bayar? Kami rakyat, kami masyarakat biasa yang mempunyai pola pikir yang kritis, dan kami lontarkan kepada pemerintah. Bro, jangan so bego, jangan so polos. Emang oposisi, emang lawan politik itu kekurangan duit, mungkin ya dibanding pemerintah ya. Oposisi di luar sana lebih gampang mengeluarkan cuannya. Tidak perlu ada pertanggungjawaban. Beda dengan pemerintah, emang gampang mengeluarkan duit begitu saja. Udahlah, jangan membuat narasi-narasi yang mengadu domba masyarakat. Kalian mau kontra terhadap pemerintah, mungkin dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, silahkan kontra. Tapi jangan menuduh kami sebagai masyarakat Jawa Barat pecinta Kang Deddy Mulyadi sebagai buzzer yang dibayar. Catat ya, nama saya jelas, tempat tinggal saya juga jelas, saya asli Jawa Barat. Langsung diulti sama akangnya ya. Kalau di Jatim kan emasnya ya, kalau di ini orang Jabar ya. Ini akang siapa nih? Amirullah ya. Mantap Kang. Oke, lanjut aja ya. Masa kita dituduh buzzer guys. Ada aja. Ini KDM ya. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa? Coba bayarnya pakai uang pribadi atau uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Nah, ayo mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya, berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel, akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Itu jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ya terhadap haters tadi ya. Bikin lawan-lawan politiknya KDM makin kelojotan ya. Oke, lanjut aja lah. Menurut saya konten itu perlu, konten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata. Apapun yang kita putuskan sore hari ini tidak akan memberikan manfaat kalau kita tidak semua mempersiapkan diri. Assalamualaikum besti-besti lucu Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Kali Bekasi.
Dan si akunya sebentar lagi akan ada diskusi, meeting, urun rembuk bersama Wali Kota Bekasi, bestiku Mas Tri, dan juga bestiku Dirut PJT 2 yang langsung turun untuk membenahi Kali Bekasi. Kita akan cari solusi, kolaborasi, sinergi untuk negeri. Yuk let's go! Mohon dibantu dari pihak PJT 2, ini ada data yang komprehensif terkait mana wilayah das yang barang milik negara atau tanah negara. Jadi nggak sepotong-sepotong Pak informasinya. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi segera ada MOU antara barangkali 3 pihak di sini, BWWS Ciliwung Cisadane, begitu, berarti di bawah Dirjen SDA Kementerian PU. Kemudian pihak berikutnya adalah Pemda Kota Bekasi dan pihak selanjutnya adalah PJT 2. Saya mohon kepastian kira-kira estimasi waktunya kapan. Minggu depan kita ada MOU di Purwakarta. Nah, apakah mau lanjut langsung MOU di sini? Saya kira biar 1 hari langsung dikontak dari Dirjen SDA-nya, insya Allah akan membantu karena betul sekali ini sudah menjadi proyek strategis nasional. Dari nasional, dari provinsi, dukungan sudah cukup besar. Tapi nanti ya kita tunggu ya ada pernyataan tentang konten-konten. Sudah ada 4,1 triliun dari APBN. Ya, 4,1 triliun dari APBN. Ternyata ini bukan persoalan duit. Duit ada, tetap gak bisa terjadi. Ya. Karena itu saya kira ini harus segera cepat. MOU kita sepakati insya Allah 19 Mei dan besoknya 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Ditandai dengan MOU untuk normalisasi Kali Bekasi. Saluran irigasi yang sebetulnya itu masih sangat berguna untuk pengendalian banjir dan sumber bahan baku untuk khususnya PDAM ya. Jadi sangat dibutuhkan sehingga setidaknya ini mohon juga nanti masuk ke dalam MOU yaitu kontribusi dari PJT terkait alat berat untuk normalisasi saluran irigasi yang terjadi sedimentasi dengan prioritas adalah di Bekasi Utara meliputi Teluk Pucung dan Medan Satria. Tidak apa-apa menurut saya konten itu perlu ya Pak. Ini justru yang saya tekankan ke teman-teman BUMN. Konten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata itu perlu. Setidaknya menstimulasi dan juga menjadi warning bagi pihak-pihak yang mulai ya khususnya dalam kasus ini ada beberapa tanah negara yang kemudian diklaim jumlahnya tidak kecil, ada yang 1,4 hektar, ada yang 3 hektar. Lah kok enak banget gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi perjalanan yang tidak mudah, tapi mari kita mulai. Kita sepakati sekali lagi dengan poin-poin penting tadi. Seluruh jajaran Pemkot Kota Bekasi, saya kira satu komando di bawah wali kotanya ini. Apapun yang kita putuskan sore hari ini tidak akan memberikan manfaat kalau kita tidak semua mempersiapkan itu. Saya kira teman-teman di PU juga kami juga akan tegak karena kita sudah kita hadapi di belakang, kita hadapi bersama-sama dan kita memperhitungkan bersama-sama. Karena kami dari PJT 2 tidak mempunyai aparat untuk Satpol PP dan sebagainya. Saya di Pemda mempunyai. Sangat kami harapkan bahwa kerjasama ini nanti secepatnya bisa kita lakukan untuk peminjaman alat. Kami juga akan kami siapkan alatnya. Kita sepakati tanggal 20 aja Pak. Oh boleh. Kebangkitan nasional. Jadi prioritas. Oke. Jadi intinya membahas tentang Kali Bekasi, tapi diselipi oleh Mpok Oneng tadi ya. Bu Rike Diah Pitaloka, ngonten tuh perlu ya. Nggak apa-apa ngonten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata. Wah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Berbasis kinerja supaya masyarakat bisa melihat kinerja para pejabat seperti itu ya. Kalau bahasanya Bosman Mardiku tadi, ini adalah salah satu bentuk transparansi ya. Jadi transparan, kelihatan ya, supaya ya kayak di gubernur tempat lain lah ya, tempatnya Mas Dewi ya di Jatim. Banyak juga tuh yang nanyain ya,
kinerjanya apa. Ya mungkin kita positive thinking, bisa jadi Bu Khofifah ya, Gubernur Jatim tuh kerja sebenarnya, cuman kan nggak kelihatan karena nggak ada kontennya. Harusnya di konten aja, nggak apa-apa Bu ya, supaya tahu kerja apa enggak. Kalau nggak ada kontennya, kita ngiranya jangan-jangan tidur di rumah, jangan-jangan mukbang durian lagi, kan kayak gitu. Apalagi yang di kontenin cuma mukbang durian aja ya. nasib orang Jatim ya. Oke, lanjut. ADM ya, penutup ini ya. Setelah bisa melewati masa-masa sulit, menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pola pendidikan disiplin yang dilakukan di barak militer. Ya, ini sambil ngomongin barak militer. Ini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, mulai respon. gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari, dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari, dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada. Tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar Bapak dan Ibu bisa mantap, semangat ya ADM ya. Ini kita baca satu aja komennya ya, supaya nggak kepanjangan. Assalamualaikum Kang Deddy, aku mau bersuara sedikit untuk mewakili suara orang Pasar Lew, Jawa Barat. Ini apa nih? Orang tua saya berjualan di pasar. Waduh, ini kirain maksud saya gini guys ya, kita baca komen yang nyambung dengan isi video ya. Kalau ini kalian bisa baca di akunnya Kang Deddy Mulyadi Official ya, mohon maaf ya, nggak mesti baca, tapi kalian bisa baca di akun TikToknya ini, akun resminya Kang Deddy Mulyadi Official. Kalian bisa baca-baca banyak komen. Cuman Mas Dew mau baca komen yang nyambung dengan isi videonya ya. Itu yang apakah ada nih? Nah, kayak gini contoh, Pak Deddy tahu cara bikin haters pusing sendiri. Bapak aing merusak standarisasi pejabat Konoha. Oke, coba ini di pokoknya mah Bapak aing, aduh bahasa Sunda lagi ya. Ya bagus cara Pak Deddy ngejawab. Oh, bahasa Sunda lagi. Terus pisan lah pokoknya kayak gitu ya. Coba yang ini, bukan standarisasi tapi budaya yang sudah mengakar ya. Standar korupsi, kolusi, nepotisme itu terlalu mengakar ya. Makanya harus ada pemimpin yang berani kayak KDM seperti ini ya. Ya oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.